warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Heni Trianingsi MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tidak lupa kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sedang berbahagia, izinkanlah saya memberikan suatu motivasi kepada pemuda bangsa Indonesia yang bertemakan Pemuda Penyelamat Bangsa Indonesia. Para pemuda merupakan pahlawan masa depan. Kita para anak muda merupakan wajah masa depan. Para pemuda merupakan potret masa depan Indonesia. Di tangan para pemuda lah, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang sejahtera dan dapat memimpin dunia yang mulai terseok-seok. Anak muda merupakan harapan bangsa. Indonesia mengharapkan anak mudanya untuk mendunia, bukan mengharapkan pemudanya untuk berputus asa. Jangan jadi anak muda yang banyak maunya tetapi hasilnya nihil. Jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar, dan upgrading knowledge and skill. Jangan jadi anak muda yang terlalu banyak milih-milih. Di depan mata kita banyak sekali kesempatan, tetapi tidak satu pun yang diambil. Kita masih muda, masih banyak kesempatan. Justru kita masih muda, masih banyak energi, masih banyak waktu, dan masih banyak tenaga. Justru kita masih muda, inilah saatnya yang paling pas untuk melakukan dan membuat suatu karya. Jangan jadi anak muda yang banyak mimpinya terlalu besar, tetapi nyalinya kecil. Jangan jadi anak muda yang omongannya besar, tetapi mentalnya kerdil. Muda bukan ditentukan oleh fisik atau umur, tetapi muda itu ditentukan dan dapat dilihat bagaimana cara kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau dulu dengan semangat anti kolonialisme, tetapi saat ini pemuda harus mewarisi semangat Indonesia supaya kita tidak terbuat panik dengan adanya krisis, supaya kita tidak dibuat bertengkar dengan masalah-masalah kecil, supaya kita tidak dibuat terpecah belah akibat masalah-masalah yang akan membuat negeri kita semakin hancur, bukan membuat negeri kita semakin besar. Bangsa kita ini tidak akan bisa berdiri hanya dengan satu darah orang, hanya dengan ide satu orang, hanya dengan air mata satu orang. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya membutuhkan satu presiden, tetapi Indonesia membutuhkan satu tim impian. Dan para pemuda lah merupakan tim impian Indonesia untuk membangun semangat dan membangun masa depan yang lebih cerah. Para pemuda untuk membangun masa depan Indonesia tidak harus menjadi seorang jabatan, karena jabatan itu tidak penting. Jabatan itu kalah dengan kreativitas, jabatan itu kalah dengan produktivitas, jabatan itu kalah dengan kemampuan. Pada saat ini, kebanyakan jabatan-jabatan tinggilah yang menghancurkan kita, yang menjatuhkan kita, yang menjatuhkan kehormatan kita, yang menjatuhkan martabat kita. Karena jabatan-jabatan tinggi pada saat ini tidak sepadan dengan kemampuan yang dia miliki. Para anak muda tidak lagi membicarakan tentang perbedaan, tetapi pada saat ini para pemuda membicarakan suatu persamaan. Para anak muda ingat betul bagaimana masa lalu Indonesia, tetapi para anak muda mempunyai masa depan yang cerah di suatu saat nanti. Para anak muda bukan hanya membicarakan bagaimana cara menyelesaikan suatu krisis, tetapi membicarakan bagaimana menjadi kontributor peradaban dunia yang baru. Para pemuda saat ini tidak lagi membicarakan ego, tetapi membicarakan ide-ide, membicarakan narasi-narasi. Mereka tidak membicarakan janji-janji, mereka membicarakan kinerja, mereka membicarakan kekompakan. Mereka bekerja dalam suatu tim, tidak bekerja hanya untuk kepentingan pribadinya. Para pemimpin muda Indonesia merupakan tim impian yang harus dibangun. Para anak muda akan membangkitkan negeri ini. Harapan masih ada, semangat pemuda harus ditingkatkan. Jika ada pepatah dari orang bijak seperti Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan,
Jika beliau mempunyai masalah besar, maka beliau akan memanggil anak muda. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia dalam mengatasi masalah tentu membutuhkan seorang pemuda. Kita sebagai pemuda harus semangat dalam membangkitkan Indonesia. Karena bangsa ini sedang menghadapi masalah besar, masalah yang sangat serius. Sehingga yang bisa menyelesaikan masalah ini hanyalah para pemuda Indonesia. Para anak muda harus menghabiskan waktunya untuk pembelajaran dan pengalaman dengan keringat dan tangisan. Keringat atas kerja keras yang dilakukan dan tangisan atas rasa haru yang dicapai dan diraih. Dan pada akhirnya, hidup ini mempunyai dua pilihan. Dan salah satu pilihan yang kita pilih merupakan masa depan kita, insya Allah. Para pemimpin muda akan membawa suatu perubahan terhadap bangsa, tentunya membawa perubahan ke jenjang yang lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan, what your thing become your words, what your words become your action, what your action become your habits, what your habits become your characters, what your characters become your destiny. Yang artinya, apa yang kamu pikirkan akan menjadi ucapan, apa yang kamu ucapkan akan menjadi suatu tindakan, apa yang kamu lakukan akan menjadi suatu kebiasaan, apa yang kamu biasakan dari mata terbuka sampai tertutup lagi, maka itu menjadi sifat, dan apa sifat kamu maka itu yang akan menjadi takdir kamu. Takdir sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai pemuda dan manusia biasa hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk menuju hal yang lebih baik. Sehingga apa yang kita pikirkan, insya Allah itu yang akan menjadi takdir kita. Kita sebagai anak muda harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar masa muda kita tidak terbuang sia-sia. Time is money. Hargailah waktu, karena waktu tidak dapat diputar kembali. Kurangilah senang-senangnya. Kita sebagai anak muda harus mencerahkan, harus membangun masa depan yang cerah. Jika kebiasaan kita baik, maka karakter atau sifat kita dan takdir kita insya Allah akan baik pula. Kita sebagai anak muda mempunyai tugas yang sangat besar. Salah satunya untuk membahagiakan orang tua kita, untuk membahagiakan orang di sekitar kita, untuk membanggakan negeri kita, untuk mensejahterakan negeri kita, untuk membangkitkan negeri kita, dan untuk membangun masa depan yang cerah bagi kita pribadi. Kegagalan di suatu usaha tidak boleh dijadikan untuk berputus asa. Never give up. Coba lagi di esok hari. Di tangan pemuda, semua yang muskil akan menjadi real. Pemuda adalah antesis segala yang mustahil. Pemuda Indonesia merupakan penerus bangsa, generasi bangsa. Kita merupakan pencipta perubahan, pembawa perubahan. Kita pemimpin peristiwa. Kita tidak boleh lemah. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan jadi anak muda yang pemalas. Jadilah anak muda yang disiplin, konsisten, dan bekerja keras. Jadilah pemuda yang mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan jadilah pemuda layaknya mata air yang jernih, yang dapat memberikan kehidupan di sekitarnya. Ada pepatah yang mengatakan, we are the average of 5 people we spend the most time with. Kita adalah kata-kata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita. Dengan demikian, if we hang around with 5 confident people, we will be the 6. Jika kita bergaul dengan 5 orang yang percaya diri, maka kita akan menjadi orang yang percaya diri yang ke-6. If we hang around with 5 diligent people, we will be the 6. Jika kita bergaul dengan 5 orang yang pintar, maka kita akan menjadi orang pintar yang ke-6. If we hang around with 5 entrepreneur people, we will be the 6. Jika kita bergaul dengan 5 orang pengusaha, maka kita akan menjadi pengusaha yang ke-6. Pepatah di atas dapat disimpulkan bahwa teman terdekat kita dapat menentukan kurang lebih 95% sukses atau gugurnya kita di masa depan. Karena orang-orang terdekat kita cepat atau lambat, besar atau kecil, langsung atau tidak langsung, ikut menentukan dan ikut menjalani
sudut pandang dan standar kehidupan, baik itu standar dan sudut pandang dalam kebiasaan, dalam nilai, dalam sikap ataupun pencapaian. Oleh karena itu, para pemuda saat ini harus pintar menyeleksi teman yang dapat memberikan dampak positif. Karena saat ini, para pemuda banyak yang rusak akibat pergaulan. Indonesia berada di tangan para pemuda. Pemuda merupakan penerus bangsa. Tanpa pemuda, Indonesia bukan apa-apa. Pemuda rusak, Indonesia akan rusak. Pemuda berkembang, Indonesia akan berkembang. Oleh karena itu, para pemuda harus menghabiskan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti untuk bermimpi, untuk melakukan kreativitas, untuk berinovasi, untuk beraction, untuk membanggakan orang tua, untuk membanggakan negerinya, yaitu bangsa Indonesia. Pemuda itu visioner, bukan hanya memikirkan masa lalu. Pemuda itu optimis, bukan pesimis. Pemuda itu mau maju, bukan hanya diam dan mendiamkan. Pemuda itu mau memberi manfaat, bukan hanya meminta. Pemuda itu kita sebagai masa depan Indonesia. We must make a choice to take a change, or our life will never change. Spirit, you can do it. Sekian motivasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.